Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi. Dan pandemi belum berakhir, maka saya mengingatkan lagi supaya kita selalu memakai masker. Dan guys, tadi di acara pembukaan kita melihat ada dua orang yang sedang berlari. Dan itu akan menjadi mereka ini akan menjadi tamu Motivi kali ini. Ini sangat istimewa. Mereka adalah frater-frater Yesuit yang masih muda dan energik dan senang berlari, dan mereka sedang terlibat di dalam proyek lari virtual berbagi kebaikan bulan Agustus 2020 yang lalu. Ya, dan siapa mereka dan apa itu lari virtual, saya juga pengen ngerti. Maka saya perkenalkan langsung bersama saya Frater Dam dan Frater Peter. Walah, halo. Halo Romo, apa kabar? Oh, ini apa tadi kabar, dari Kolsani lari juga atau gimana? Wah, sampai gembrobes ya, Mas. Kilo-kilo itu. Seru ya? Ya, dan guys, ini Frater Peter ini baru pulang dari Spanyol, belajar di negerinya Santo Ignatius, dan dia sangat menyerap spiritualitas Santo Ignatius. Jadi ini Yesuit muda yang sebentar lagi akan tabisan. Jadi dia ini diakon Peter, saya bilangnya. Ya. Baik, nah kita ngobrol-ngobrol tentang larinya frater-fraternya. Ini lari virtual. Lari virtual itu apa sih? Saya ini agak kudet nih ya. Jadi kudet virtual itu terus ngitungnya gimana dan ngitung jaraknya dan bagaimana, dan itu gimana? Lari virtual itu apa sih? Iya, ini Romo ngerti perlu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan digital gitu. Betul, saya tua sekali. Lari virtual itu kekasannya kita bisa berlari bersama tanpa perlu berada di tempat yang sama, Romo. Ya. Jadi di tempat berbeda-beda, tapi kita bisa berlari bersama-sama. Nanti penghitungannya pakai aplikasi. Jadi itu. Jadi lari tapi dengan aplikasi. Betul. Gitu. Sebenarnya itu poinnya, poin lari virtual itu. Kekasannya apa tadi? Kekasannya mungkin kita bisa berlari, bukan mungkin, pasti itu dengan waktu yang kita rancang sendiri, juga tempat yang juga kita rancang sendiri. Pandemi Corona ini kan membuat banyak event olahraga itu terhambat, tidak jadi dilakukan begitu. Nah, dengan lari virtual, orang tidak perlu harus kumpul bareng di satu waktu, satu tempat untuk berlari bersama-sama, tetapi mereka bisa lari sendiri-sendiri, mengatur sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ini berarti berarti orang bisa berlari bersama-sama, tetapi di ruang dan waktu yang berbeda. Betul. Contoh. Kami di Yogyakarta, gitu. Lalu di Jakarta itu ada Romo Widiasono, Romo Antara, Romo Andang, terus Romo Ismartono itu juga berlari. Paling jauh ada, lebih lagi yang jauh. Romo Wawan itu di Prancis juga ikut berlari. Romo Eka Heru di Filipina itu juga ikut berlari. Romo Rio Mursanto. Jadi ini banyak Yesuit Indonesia yang tergabung di dalam gerakan lari virtual ini, dan cukup banyak. Ada berapa Yesuit yang ikut? Total 87. 87 Yesuit pelari Indonesia dari Yesuit yang berlari. Dan siapa yang paling tua? Aduh, dibilang tua, mungkin senior ya. Ini kata sensitif tua ya. Senior yang paling senior itu Romo Ignatius Ismartono. Romo Ismartono. 70 beliau usia. tahun ini sudah 75 tahun, Romo. 75 tahun dan masih ikut berlari. Masih energik, masih semangat. Yang paling muda siapa? Paling muda. Itu frater di Kolman, tentu saja sekarang sedang belajar filsafat itu. Usia mereka mungkin sekitar 22 atau 25 tahun. Filosofan ya, sekitar 24 gitu ya. Oke. Ya. Nah, siapa yang paling jauh kilometernya? Jauh sekarang atau hasilnya terakhir itu siapa ya? Setahu saya Romo Eka Heru ya. Romo Eka Heru. Iya. Dia ada di Romo Eka Heru di Filipina. Di Filipina. Karena ini kan dibagi 3 kelompok, Romo. Ya. Ada 3 kelompok. Kelompok apa saja? Kelompok Ignatius Loyola, lalu Petrus Faber, dan satu lagi Franciscus Xaverius. Ini kelompok-kelompok Yesuit. Kelompok seperti di kelompok saya itu yang paling banyak kilometernya itu Romo Wawan. Oke.
Eko Heru berapa? Romo Eko Heru ini kakak sudah lebih kelas dari 300 km. 300 km. Lebih dari 300 Oke. km. Selama 1 bulan itu. 300 km itu sini mana ya? Lumayan, Jauh Romo. banget ya. Iya, Sini Romo, Semarang. seperti kali ya? peregrinasi. Oh, Romo. peregrinasi. Oh iya, peregrinasi. Oke. Kita dulu di novisiat. Ya, ya. Kalau yang paling cepat, jadi dari waktu dan Ya, kilometernya. kalau yang paling cepat tentu yang muda-muda. Nah, kali ini yang paling cepat namanya James, itu frater filosofan yang berasal dari Myanmar. Oh, frater Catatan Myanmar. waktunya untuk half marathon, artinya 21,1 km, itu 1 jam 47 menit. Ya, Lewat dikit. Oke. Itu cepat itu. Itu paling cepat. Jadi, 3 ya tercepat. Yang pertama semuanya dari luar negeri. Ya, Dari, ya. Myanmar. Nah, kalau frater-frater ini yang di Jogja larinya ada kemana? Sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri, Romo. Lalu larinya kemana? Peter kemana, Peter? Saya kadang lari arah Malioboro itu turun kalau pagi hari sampai alun-alun. Ya. Kemudian kembali lagi ke Kota Baru. Oke. Atau mengambil jalur Lempuyangan itu sampai Ring Road, lalu sampai tembus lagi ke Malioboro lagi gitu, Romo. Dam kemana? Saya berubah-ubah rutenya, tapi saya punya rute favorit. Paling tidak 3 kali saya pakai rute itu dari Kolsani menuju ke arah De Brito, kemudian ke Tugu, ke titik 0, kembali ke Kolsani, lalu diulangi kalau ingin half marathon begitu harus diulangi 2 kali, masih harus ditambah lagi. Oke. Tapi selain itu kami di Kolsani juga ada entah lari entah jalan sekalian ziarah. Jadi kami dalam waktu 1 bulan ini 2 kali ke Gua Maria. Yang pertama di Jatiningsih itu 18 km jaraknya. Lalu yang terakhir kemarin kami ke Ganjuran, itu 20 km jarak dari Kolsani sampai ke Ganjuran. Oh, ini ziarah juga, maksud saya jalan kaki juga dihitung? Atau hanya lari aja? Untuk para Yesuit jalan kaki masih dihitung. Masih dihitung. Oke, baik sekali ya. Saya sebenarnya juga punya keinginan lari sampai Merapi sana. Tapi saya takut kurus ya. Sudah ada intensinya, Romo. Bagus itu. Akhirnya saya cukup mewawancarai para pelari ini. Hei, ke Frater Dam dan Frater Peter. Apa ini yang menarik dari program ini adalah berlari sambil berbagi kebaikan, berdonasi. Ini menarik sekali. Jadi sekarang lari itu tidak hanya sekedar lari, tetapi lari itu juga berbagi kebaikan. Ada semangat solidaritas di situ, yang cukup bagus. Nah, ini kok menarik, ini idenya siapa ini sebetulnya? Idenya. Ya, sejauh saya dengar ini karena kami juga sebenarnya hanya diajak untuk saya sebenarnya hanya diajak. Jadi ada pembicaraan dari Kani Runners, jadi para alumnus sekolah Kolese Kanisius Jakarta yang memang suka berlari, itu ngobrol-ngobrol dengan Direktur LDD Romo Kristiono Puspo untuk mereka bisa menyelenggarakan event lari, tetapi juga bisa membantu para orang-orang yang kurang mampu begitu, yang dilayani LDD dan yang ada di sekitar Jakarta. Lalu mereka membuat acara ini, jadi ingin berlari tetapi juga berdonasi. Ada yang berlari, kami menyatakan diri ingin berlari, lalu kami menggalang donasi lewat itu. Jadi ada paket-paket yang dirancang begitu. Yang akan menerima donasi ini adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera. Mereka akan menerima 1 paket alat tulis yang bernilai sekitar 50.000. Nah, untuk mencapai 50.000 itu dihargai dengan 1 km lari. Jadi kami akan lari menurut jumlah donasi yang masuk begitu. Nah, ternyata dari situ berkembang bahwa Kani Runners itu mengajak kerjasama Sanur Runners, lalu juga ada PL Runners dan juga Tarki Runners. Dan terakhir bagaimana kalau Yesus juga diajak. Akhirnya satu Romo dihubungi, Romo Widi, Romo Widi menghubungi kami semua, sehingga kemudian terkumpul 87 orang itu, yang muda sampai yang senior itu ikut berlari. Baik, LDD itu Lembaga Daya Dharma, itu karya kerasulan dari Keuskupan Agung Jakarta. Betul. Dan yang menerima sumbangan bantuan donasi ini adalah keluarga-keluarga prasejahtera yang dilayani oleh Lembaga Daya Dharma. Untuk sarana pendidikan, Romo. Lalu gagasannya adalah dari sekolah-sekolah Katolik Runners yang ada di Jakarta itu. Jadi, sekolah homogen. 4 sekolah homogen. 4 sekolah homogen. Jadi mana? Kanisius,
terus Tarakanita, Tarakanita, Santa Ursula, dan Pangudiluhur. Ya. Oke. Dan yang menyumbang bisa siapa saja, yang Bisa berdonasi siapa biasa saja, saja. ya. Oke. Dan di semua dari mana dan saja. semua kalangan, semua kalangan. Karena Baik. bisa menyumbang 1 paket, 2 paket, 100 paket diterima. Ya. Oke. Oh, menarik sekali. Ini solidaritas yang sangat menarik. Ya. Saya jadi ingat zaman saya muda dulu ada bukat doa gitu. Jadi doa saya harus berdoa rosario berapa kali atau bapak kami berapa kali. Nah, ini sekarang dengan lari gitu ya. Lari virtual. Dan yang menarik idenya bahwa lari ini tidak hanya lari sekedar lari, tetapi lalu ada kegiatan kebaikan ini, berdonasi ini. Nah, sekarang mulai pertanyaan yang lebih seru dari ini. Ini frater-fraternya kan pelari semua nih. Apa yang nilai apa yang Anda petik dari kegiatan lari berbagi kebaikan ini, lari virtual berbagi kebaikan ini? Mungkin Frater Peter dulu nih, yang pelari sejati ini. Waduh, ini model Frater juga pelari banyak kilometer. Nilai yang saya petik itu bahwa berlari kali ini bukan untuk diri sendiri, tetapi berlari bermakna untuk orang lain, Romo, untuk sesama dengan bentuk berdonasi begitu. Jadi ada apa yang dibawa dalam lari itu. Jadi dengan kesadaran bahwa saya berlari itu bukan hanya untuk kesehatan fisik saya, tetapi juga ada maksud untuk berbagi. Oke, menarik. Kalau Frater Jam? Ya, saya mau ngomong jujur bahwa sebenarnya olahraga lari itu buat saya bukan hal yang mudah sebenarnya. Karena ini olahraga soliter. Saya lebih suka olahraga yang bersama-sama seperti main bola atau main futsal begitu, bisa bareng-bareng. Tapi lari ini kan sendiri-sendiri sebenarnya. Walaupun bersama-sama, ritmenya juga masing-masing. Nah, saya perlu ada alasan untuk lari. Nah, ini alasan yang sangat baik ketika saya berlari tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang lain. Itu yang buat saya sangat mengesan. Ya, jadi lari ini bukan sebuah egoisme kesehatan sendiri gitu ya, tetapi lebih ada pengalaman apa nih, solidaritas. Jadi berbagi dengan sesama yang membutuhkan ya. Sembari berlari kan ada kesadaran, oh saya sembari berlari saya berdonasi. Menarik sekali ya. Dan ini frater-frater ini kan Yesuit ya. Yesuit itu kan anak-anaknya Ignatius. Ignatius dulu tentara juga itu. Dia ahli perang itu, ahli pedang itu ya. Dan dia saya kira menulis latihan rohani, itu olah rohani, tapi juga sering memberi contoh-contoh olahraga, olah fisik gitu ya. Dengan latihan itu bisa membandingkan dengan latihan rohani. Nah, sebagai Yesuit nih, peristiwa-peristiwa dalam hidup Ignatius yang paling mengesan, yang terkait dengan lari virtual ini apa? Yang menurut frater-frater ini menarik untuk diambil. Silakan. Yesuit. Ignatius itu memang awal dia kan seorang peziarah. Jadi itu dia waktu itu mungkin tidak berlari, tetapi jelas dia berjalan jauh. Pertobatan pertama dari Pamplona ke Manresa itu ditempuh, kalau saya lihat itu sampai 340 mil. Artinya itu sudah 500 km dia berjalan dari Pamplona dengan kaki yang belum sempurna karena cedera itu sampai ke Manresa, berhenti di Manresa. Nanti masih akan dilanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Memang ada naik kapalnya. Tetapi sebagai peziarah itu saya kira menginspirasi bahwa Ignatius juga paham dengan soal ini, bahwa fisik itu penting dalam olah rohani. Maka dalam catatan pendahuluan latihan rohani yang pertama itu Ignatius menggambarkan latihan rohani itu seperti latihan fisik, dan dia secara jelas menyebut adalah jalan, gerak jalan, dan lari. Itu untuk menggambarkan latihan rohani dengan cara itu. Dan Ignatius saya kira khas dia tentara ya, dia itu apa namanya, ahli pedang, ahli berkuda ya zaman mudanya, dan dia berperang gitu ya. Dan saya kira hidupnya dekat dengan hal-hal yang olah fisik gitu ya, tetapi lalu itu dia alihkan menjadi peziarah yang mengarah pada olah rohani, yang lalu latihan rohani lahir di situ. Baik, kalau Peter sendiri gimana? Ini kan dari Spanyol, lari dari Spanyol, dari negaranya Ignatius sendiri, apa yang bisa kamu pelajari dari hidup Ignatius dalam konteks lari virtual? Iya, Romo. Tadi sudah disinggung Frater Dam soal penziarahan tadi, menarik juga. Kalau saya ingin mengulik semangat kepedulian Santo Ignatius yang bagi saya penting juga, selain penziarahan tapi juga kepeduliannya dia
untuk pendidikan anak-anak, karena Santo Ignatius itu kan waktu kembali ke kota asalnya itu sempat dia memberikan katekesis untuk anak-anak, dan kapelnya itu di Aspetia itu masih ada di Loyola sana, itu tempat dia. Dan itu kan menjadi semangat bahwa kita berlari sebagai bentuk bahwa kita peduli juga. Nah ini kan ada semboyan di seragam ini kan manusia bagi sesamanya, itu men and women for others. Dan itu yang membuat menginspirasi juga bahwa Santo Ignatius memiliki kepedulian dia untuk pendidikan juga, untuk memberikan diri bagi sesamanya. Ya kami dengan lari ini juga kami peduli bagi pendidikan, kami peduli untuk membantu sesama juga. Wah ini Yesuit menarik, masa depan yang luar biasa. Waduh, saya jadi merasa tua ini dia doang kalian. Baik, lagi soal keyesuitan ini. Ya. Ini kan Yesuit itu dikenal, dan Ignatius terutama lewat latihan rohani, contemplatio in actione. Jadi berdoa di dalam aksi gitu ya. Jadi juga bukan berarti, ya bisa dikatakan juga dalam setiap aksi kita itu adalah doa juga bagi kita. Nah ini saya pengen bertanya, ini frater-frater ini sambil lari Iya. Itu apakah ada entah moto atau nilai dari Injil, dari kitab suci, atau dari bahkan mungkin UAP yang ada di serikat kita, atau dari latihan rohani, atau dari apa saja yang bisa menjadi poin dari frater-frater ini untuk berlari dengan sebagai sebuah doa ini. Iya. Ignatius itu kan selalu mengingatkan agar kita dalam segalanya itu berusaha menemukan Tuhan. Finding God in all things. Ya, ini seperti kaos Romo ini. Atau dalam segala sesuatu berupaya menemukan Tuhan. Termasuk dalam berlari ini, Romo. Karena sekali lagi ini butuh effort, buat saya butuh effort untuk terus berlari dengan setia, dengan tekun, dengan jarak 5 kilo, 10 kilo, naik 15, sampai ke half marathon, begitu. Untuk saya, 10 km itu 1 jam, atau ya bisa kurang dikit, hanya sedikit saja. Nah itu kan sama dengan durasi latihan rohani, Romo. Kalau saya latihan rohani 1 jam, ya kurang lebih dinamikanya seperti itu. Di awal mungkin ya ada rasa susah dulu, sulit dulu sebelum masuk, tapi terus disetiai sampai setengah jam. Nah kemudian menemukan buah-buah secara psikologis tetapi juga secara rohani yang dirasakan. Saya kira itu yang terjadi ketika saya berlari 10 kilo atau 21 kilometer itu ya. Saya membayangkan diri saya berlari bersama Tuhan sendiri misalnya. Saya membawa ingatan orang-orang yang saya kasih, yang mungkin sekarang sedang membutuhkan doa saya, dan saya persembahkan lari dan capeknya saya untuk mereka ini, dan ini memberi semangat buat saya. Menarik. Peter gimana? Iya ini. Jadi memang seperti tadi dikatakan, sudah disebutkan Father Dam ya, bahwa Ignatius mengatakan latihan rohani itu seperti latihan fisik juga. Nah latihan fisik ini memang membutuhkan ketekunan, konsistensi. Karena tidak tiba-tiba kita bisa langsung lari 21 km gitu. Half marathon. 5 km dulu, atau malah saya tuh awalnya malah baru 2 km, 3 km, lalu pelan-pelan 5 km, 10 km sampai bisa 21 km. Pelan-pelan menekuni dan konsisten. Dan bagi saya tahu tujuan saya berlari. Itu kalau dari Santo Ignatius dikaitkan dengan hidup doa, ya ini bentuk kepedulian, ini bentuk doa. Dan kalau kata Santo Paulus di suratnya kepada umat di Korintius yang nomor 1 itu kan, saya berlari dengan tujuan, saya memukul tidak sembarangan, itu kan. Artinya tahu tujuan yang ingin dicapai dan sarananya ya berlari ini. Itu Romo. Iya, Santo Paulus itu sering menggambarkan perjalanan iman itu seperti atlet, seperti pelari itu. Jadi dia kata-kata berlari itu muncul dalam juga tadi disebut Korintus, juga di Galatia, juga surat kepada Timotius itu masuk kata-kata itu. Baik, ini closing statement. Nah, ini kesempatan. Apakah ada yang mau diucapkan terima kasih pada para donatur, pada orang-orang yang sudah mendonasikan kebaikannya kepada kita semua, yang nanti akan disalurkan oleh Lembaga Daya Dharma untuk orang-orang yang membutuhkan. Silakan ngomong ke kamera yang sana. Siapa dulu? Dam dulu. Oke, baik. Saudara-saudara semua,
Saya berterima kasih pertama-tama untuk penyelenggara acara ini yang memungkinkan kami, saya dan juga teman-teman Yesuit untuk berlari. Maka terima kasih untuk para Kani Runners, lalu juga dari PL Runners, dari Sanur Runners, dan juga dari Tarki Runners. Mereka semua punya kontribusi yang sangat besar dalam acara ini. Lalu kemudian tentu saja kepada para donatur, siapapun Anda, sudah memberikan kontribusi baik kecil maupun besar, semuanya tentu berharga dan semuanya didedikasikan untuk bentuk solidaritas kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan bantuan kita. Dan karena terkumpul dana yang melebihi dari ekspektasi awal, saya kira ini sesuatu yang patut kita syukuri, sungguh kita syukuri sebagai satu event lari virtual berbagi kebaikan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dam, Peter. Ya, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di balik aplikasi yang mengurusi lari virtual berbagi kebaikan ini, yang sudah berjerih payah mengusahakan supaya ini terwujud. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berlari, Kani Runners, Tarki Runners, Sanu Runners, dan juga PL Runners. Untuk semua kepedulian dan juga kepada para donatur, terima kasih kebaikan dan kemurahan hatinya, serta kepedulian kepada pendidikan untuk anak-anak. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Dam dan Peter atas waktunya, dan ini Sama-sama, nanti Romo. pulang lari ya. Waduh, lumayan nih Romo, panas-panas begini. Guys, SAV Puskat juga tahun ini merayakan 50 tahun kami berkarya di SAV Puskat ini. Dan kami juga ingin berbagi kebaikan, tapi wujudnya adalah kami menjual souvenir berupa payung dan juga t-shirt yang bagus-bagus. Jadi silahkan menghubungi kontak person yang bisa dihubungi untuk Anda juga ingin berbagi, karena sebagian dari keuntungan yang kita dapat itu akan kita serahkan melalui Jesuit Refugee Service, terutama untuk orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini, dan juga lewat ini kantornya Peter ini, yaitu di SPM Realino. Jadi nanti sebagian keuntungan kita serahkan ke mereka supaya bisa digunakan untuk kebaikan banyak orang, lebih-lebih di masa pandemi ini. Dan sekali lagi terima kasih Peter dan Dam sudah bersama kami. Sama-sama Romo. Dan guys, ternyata berlari itu sehat, dan kesehatan itu tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi ternyata kita bisa juga berlari untuk kebaikan banyak orang, berlari untuk solidaritas, dan berlari untuk hal yang memuliakan Tuhan. Maka silahkan kita juga boleh berlari, apa yang kita punya, apa yang kita mampu bisa kita pakai untuk berbagi dengan sesama. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.